Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas sangat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kenikmatan iman, Islam, kesempatan dan kesehatan serta umur yang panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dengan umur yang panjang tersebut menjadikan kita lebih bermanfaat untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Kadangkala kita merasa kurang mendapatkan kenikmatan dari Allah, padahal kalau kesehatan kita beli dengan pakai uang, tentunya sangat banyak uang yang kita keluarkan. Dan apabila umur juga, kalau kita beli dengan pakai harta kita, tentunya kita tidak akan mampu untuk membeli umur tersebut. Dan dengan umur yang masih melekat pada kita, maka kita gunakanlah untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang dari Allah tidak membuat kita lebih taat beribadah kepada Allah adalah musibah bagi kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, para sahabat itu kalau Rasulullah mau membacakan satu ayat, satu hadis itu paling banyak itu saling berdekatan. Sampai lutut sama lutut itu saling berdekatan. Andai kata daun jatuh dari pohon ini sampai ke para pundak-pundak para sahabat, saking semangatnya untuk mendengarkan tausiah daripada Rasulullah SAW. Dan tentunya sop yang pertama itu lebih afdol daripada sop yang kedua dan mudah untuk mencerna untuk disampaikan oleh Pak Ustadznya. Dan baik bapak-bapak dan ibu, kita lanjutkan kajian pada malam hari ini, yaitu tafsir Al-Quran Juz 2 yang akan disampaikan oleh Ustadz Fatih. Kepada beliaunya Ustadz Fatih kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore kali ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam satu majlis yang mulia, yakni majlisul ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang berkerumun dalam majlis ilmu itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yatluna fihi kitab Allah,
wa yatadarasunahu fima bainahum, di mana di rumah Allah itu mereka baca ayat-ayat Allah, mereka saling mengkaji ayat-ayat tersebut di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah pun akan melingkupi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka ini di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita yang duduk di sini bermajelis mengkaji, merenungi ayat Allah ini semuanya mendapatkan fadilah dalam hadis tersebut, mendapatkan kehidupan yang tenang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat ke-145. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah pada ayat 146, dan kalau nanti waktunya nyampai kita teruskan di ayat 147 ya. 147. Sebelum kita membaca tafsir As-Sa'di ini, kita simak dulu bacaan dan terjemahnya nggih. Fadhal Ustaz. Ayat 146 147. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ke-146 dan 147 ini masih dalam tema yang sama ya, tema lanjutan, meskipun ada sebagian ahli tafsir yang menyebutkan sababun nuzul yang berbeda ya. Namun dalam konteksnya sampai nanti ayat-ayat di bawahnya ini masih ada beberapa ulama mufassirin ini yang mengatakan ini masih lanjutan daripada sebelumnya, yakni tentang tema pemindahan kiblat. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yakni At-Taurat dan Injil. Dan secara khusus yang dimaksud di sini jika dihubungkan dengan ayat sebelumnya adalah orang-orang Yahudi yang diberikan Taurat. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya'rifunahu, mereka mengenal hu di sini menurut banyak daripada tafsiran ulama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ya'rifunahu. Namun di antara ulama ada yang berpendapat bahwasanya hu yang dimaksud di sini adalah
pemindahan kiblat, ya. Lanjutan daripada tema sebelumnya. Tapi yang masyhur adalah hu di sini kebanyakan ulama menafsirkan, dan termasuk Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menafsirkan hu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang kami berikan Alkitab, Taurat dan Injil ini mengenal Rasulullah, mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, ya. Anak-anak mereka sendiri. Kalau kita cermati redaksi ini, ya, teks ini, mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal anak, berarti pengetahuan mereka terhadap Nabi adalah pengetahuan yang betul-betul detail, ya. Karena yang paling tahu anak adalah bapaknya, orang tuanya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan mereka mengenal Nabi sebagaimana mereka mengenal diri sendiri, enggak, ya. Kenapa? Karena kita itu lebih mengetahui anak kita daripada kita lebih mengetahui diri kita sendiri. Kalau kita terhadap diri sendiri, dari mulai umur bayi sampai 6 tahun mungkin kita tidak ingat gitu, tidak ingat, sampai umur 9 tahun sampai balik baru nanti menyadari, oh diri saya seperti ini, alis saya seperti ini. Itu pun masih ada yang luput dari diri kita, tidak bisa kita tahu detail seluruhnya. Tapi kalau anak-anak kita sedari dia lahir, kalau kita rawat sampai dia dewasa, kita tahu dari kecil, ya. Jadi pengetahuan orang-orang Yahudi, Nasrani terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan pengetahuan, ya, pengenalan yang sangat detail sekali, ya, sampai tidak ada yang samar lagi gitu. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sebagian atau sekelompok minhum dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, la yaktumunal haqqa, sungguh mereka menyembunyikan kebenaran, wa hum ya'lamun, sementara mereka mengetahui. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu berasal dari Rabbmu wahai Muhammad, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi, sekali-kali janganlah kamu menjadi atau termasuk orang-orang yang ragu, ya. Tapi jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, kita baca tafsir daripada As-Sa'di, Taisirul Karim Ar-Rahman. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, yukhbiru ta'ala anna ahlal kitab qad taqarrara indahum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, qad taqarrara indahum, itu sudah menjadi ketetapan bagi mereka. Artinya sudah diketahui secara pasti. Wa arafu anna Muhammadan Rasulullah, dan mereka itu mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau As-Sa'di mencantumkan lafadz arafu, ya, dari kata ma'rifah, sebagaimana di dalam Al-Quran juga disebutkan kata ya'rifun dari kata arafa. Dalam bahasa Arab kata arafa itu beda dengan kata alima ya'lamu, meskipun diterjemahkan dalam bahasa Indonesia maknanya sama, mengetahui. Kalau alima ya'lamu itu konotasinya atau identik dengan pengetahuan secara ilmi, ya, ilmu yang tidak terlihat, ya. Contoh kita mencerna ilmu, ya. Kita tahu ilmu fikih itu kan ada dalam pikiran kita.
Tapi kalau arafa ya'rifu itu mengetahui di depan mata ini, di depan mata. Jadi secara kasat mata diketahui, ya. Mengenal, mengetahui. Secara fisik itu mengetahui tanda-tandanya. Wa arafu anna Muhammadan Rasulullah, mereka itu mengetahui dengan bentuk yang nyata bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, bukan lagi tentang ilmunya, ya, bahwa Muhammad Rasulullah, tapi benar-benar nyata secara fisik juga. Wa anna ma jaa bihi haqqun wa sidqun, dan apa yang datang darinya Muhammad adalah kebenaran dan kejujuran. Wa tayaqqanu dzalik kama tayaqqanu abna'ahum, dan mereka meyakini hal itu sebagaimana mereka yakin terhadap anak-anak mereka. Fa ma'rifatuhum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalat ila haddin la yashukuna fi. Pengetahuan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai pada batas pengetahuan yang tidak ada keraguan sama sekali, ya. Jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, dalam paragraf ini beliau, ya, ketika mentafsirkan ini pada intinya menjelaskan, ya, bahwasanya memang nubuat dan tanda-tanda nabi, kenabian ini sudah diketahui betul oleh ahlul kitab, ya, khususnya orang-orang Yahudi. Akan tetapi karena kesombongan mereka, hasad dengki dari mereka, mereka tidak mau menerima itu. Sedangkan orang-orang yang lurus hatinya, bersih hatinya dari mereka, mereka akan tetap mengimani. Betapa tidak, ya, tanda-tandanya sudah jelas. Makanya dulu, ya, masyhur, ya, kita mengenal orang-orang Yahudi ataupun dari kalangan Nasrani sendiri ataupun dari, ya, orang yang dulunya Majusi, itu kalau hatinya benar-benar tulus, ya, tidak ada kesombongan dan ingkar atau dengki, mereka akan menerimanya. Mereka akan menerimanya dengan adanya tanda-tanda tersebut, ya. Maka Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, beliau juga menyebutkan, ya, salah satu di antara sebab turunnya ayat ini itu karena ada seorang Yahudi yang masuk Islam karena melihat tanda-tanda yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa itu? Beliau adalah Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam hidup pada zaman Nabi dan nanti meninggal wafat pada zamannya Ali, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwasanya sebab nuzulnya ayat ini adalah ketika Abdullah bin Salam ini melihat, ya, kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah ini, tiba di Madinah, ya, kemudian dikerumuni oleh orang-orang Islam yang sudah masuk Islam sebelumnya. Masing-masing kan ketika Nabi SAW tiba di Madinah ingin menjamu Nabi. Wahai Nabi, ayo ke sini ke rumah saya. Wahai Nabi, ayo saya jamu ke rumah saya. Kata Nabi SAW apa? Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Wahai kaum, biarkan ontaku ini berjalan karena ontaku ini adalah diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala, berjalan sesuai perintah Allah, dan singkatnya menderom di tanah yang sekarang menjadi Masjid Nabawi ini, ya. Nah, ketika dikerumuni oleh banyak orang itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan sebuah hadis yang sangat masyhur sekali, sangat populer sekali, hadis tentang akhlak, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Wahai manusia,
afsyus salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan terhadap orang yang membutuhkan. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, salatlah ketika malam hari saat manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan salam, kedamaian. Nah, Abdullah bin Salam ini mendengar perkataan yang sangat luar biasa. Kok bagus perkataan ini? Ya, akhiran daripada kata-katanya itu sama semuanya. Ya, diakhiri dengan mim semuanya. Maknanya indah. Ketika beliau melihat wajahnya, beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak melihat wajah beliau ini adalah wajah pendusta. Akhirnya dalam satu riwayat, Abdullah bin Salam ini kemudian penasaran. Dan Abdullah bin Salam ini ulamanya orang Yahudi di Madinah, ya, dari Yahudi Bani Qainuqa. Ya. Bani Qainuqa itu kan salah satu di antara klan Yahudi yang terbesar, ya, dari Yahudi Bani Nadir, Qainuqa dan Quraidah. Yang punya pasar dan menguasai pasar di Madinah itu Yahudi Bani Qainuqa. Maka ada namanya pasar Qainuqa itu. Nah, Abdullah bin Salam ini termasuk ulamanya orang Yahudi. Jadi tahu dalam kitab Taurat itu apa ciri-cirinya Nabi terakhir ini. Lantas ditanyakanlah kepada Nabi SAW dalam satu riwayat, wahai Muhammad, inni sa'iluka thalath, atau kama qal, wahai Muhammad, saya tanya kepadamu 3 hal. Kalau kamu bisa jawab, berarti kamu seorang nabi. Apa 3 hal itu? Pertama, dia tanya, apa tanda kiamat yang pertama? Ma awwalu asyratis sa'ah, wahai Muhammad, apa tanda kiamat yang pertama? Kemudian beliau menanyakan, wa ma awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah, dan apa makanan pertama yang akan dimakan oleh penduduk surga? Pertanyaan ketiga, dan bagaimana seorang anak itu mirip dengan bapaknya atau mirip dengan ibunya? Gitu. Akhirnya Rasulullah SAW terdiam sejenak, kemudian menjawab, akhbarani Jibrilu anifan, wahai Husain, ya, namanya Abdullah dulu, sebelumnya adalah Husain. Wahai Husain, baru sejenak tadi malaikat Jibril itu memberitahu saya. Malaikat Jibril memberitahu saya tentang jawabannya. Apa wahai Muhammad? Yang pertama, tanda kiamat yang pertama adalah munculnya api dari arah timur yang akan menggiring manusia ke arah barat. Ya, ini api dari Yaman, ya, api dari Yaman. Yang nanti sebenarnya itu kalau dikategorikan tanda-tanda kiamat besar, sebenarnya itu tanda kiamat besar yang terakhir. Tapi kenapa digolongkan tanda kiamat yang pertama? Karena di situ dihitung sudah bumi ini sudah tidak ada, tanda mulai ganti tegaknya alam yang berbeda, yakni hari kiamat, gitu. Kemudian yang kedua, apa yang dimakan penduduk surga pertama kali? Yang dimakan adalah hati ikan, ya, hati ikan. Allah Ta'ala alam hati ikan itu, ya, ikan apa ya? Saya ada hati ikan, mungkin ikan-ikan pelaut yang besar itu punya ini, ya, mencicipi hati ikan, ya. Tapi di surga itu kan tidak bisa dirasakan dan dibayangkan oleh di dunia. Benar lagi dalam pikiran Abdullah bin Salam, benar ini. Yang ketiga, bagaimana seorang anak itu bisa mirip bapaknya dan mirip ibunya? Kata Nabi SAW, jika bapaknya ini yang keluar duluan, maka mirip bapaknya, maksudnya ketika berhubungan. Tapi kalau jika ibunya yang keluar duluan, maka mirip ibunya.
langsung ya seketika itu, maka Abdullah bin Salam ini kemudian bersyahadat, bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, ya, wa annaka rasulullah, masuk Islam. Okay. Nah, kenapa Abdullah bin Salam kok bisa langsung masuk Islam setelah mengajukan pertanyaan tadi? Ya karena beliau ulamanya orang Yahudi tahu ya bahwasanya hanya Nabi yang bisa menjawab pertanyaan tadi, dan mungkin sudah ada di kitab-kitab mereka pertanyaan tersebut. Okay. Sehingga beliau ini seyakin-yakinnya ini adalah Nabi. Ketika sudah masuk Islam, beliau berkata, wahai Nabi, tolong jangan kabarkan dulu keislaman saya, biar orang-orang Yahudi berjalan dulu. Kamu coba, engkau wahai Nabi, silahkan tanya orang-orang Yahudi tentang saya. Sungguh saya kabarkan kepada engkau wahai Nabi bahwasanya orang-orang Yahudi itu pendusta, mereka pengkhianat wahai Nabi. Mereka tahu kebenaran tapi mereka mengingkarinya. Coba wahai Nabi, engkau tanya mereka tentang saya. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahud, bagaimanakah pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Akhirnya mereka menjawab, huwa khairuna ibnu khairina, huwa alimuna ibnu alimina. Abdullah bin Salam itu adalah orang terbaik, anak daripada orang terbaik di antara kami. Dia itu adalah ulama terbaik, anak daripada ulama terbaik dari orang-orang kami. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, maka bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam ini masuk Islam? Okay. Kalla, tidak akan pernah, ma'adzallah, tidak akan pernah, kami berlindung kepada Allah, Abdullah bin Salam gak akan pernah masuk Islam. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, keluarlah kamu wahai Abdullah bin Salam. Ya, Abdullah bin Salam keluar, kemudian menunjukkan keislamannya ya di hadapan mereka. Baru kemudian mereka berbalik ya, kaget, dan kemudian berbalik, kemudian mengatakan, huwa syarruna ibnu syarrina, dialah orang yang terburuk, anak daripada orang yang terburuk di antara kami ya. Dialah orang yang paling bodoh, anak di antara orang yang paling bodoh di antara kami. Lantas Abdullah bin Salam berkata, itulah orang-orang Yahudi wahai Rasulullah. Sejenak mereka memuji, sedetik lagi mereka menghina. Nah, dalam tafsir Al-Munir dijelaskan kejadian-kejadian inilah yang melatar belakangi sebab nuzulnya ayat ini. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahlul kitab sebenarnya meyakini begitu, meyakini mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Akan tetapi mereka tidak mengimaninya karena mereka angkuh ya, angkuh dan sombong terhadap itu. Kata beliau As-Sa'di rahimahullah, lakin fariqam minhum alladzina kafaru bihi, akan tetapi sekelompok di antara mereka, berarti bukan semuanya ya, sekelompok di antara mereka, bukan semuanya, alladzina kafaru bihi, yang mengkufuri kenabian sallallahu alaihi wasallam, katamu hadhihi syahadah ma'a tayaqquniha, mereka menutup-nutupi kesaksian ini meskipun mereka yakin dengannya, dengan fakta bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah ya. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui ya. Dari sini Imam As-Sa'di rahimahullah kemudian membawakan ayat, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian di sisinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Ini jamaah arsyadani wa arsyadakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya suatu kezaliman yang besar jika kita itu menyembunyikan satu kebenaran, ya. Sebuah kezaliman jika kita menyembunyikan ilmu, menyembunyikan fakta yang harusnya kita paparkan terhadap umat ini. Dan terlebih zalim lagi kalau itu ada pada diri para ulama yang punya ilmu akan tetapi menyembunyikan ilmu tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, waman azlamu, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan ilmu tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain kan juga mencibir, ya, mencela orang-orang ahlul kitab ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada penjelasan-penjelasan itu, di akhir ayat ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang memang semakin berat tanggung jawabnya, ya. Bisa dimaknai begitu juga, karena tugasnya untuk menyampaikan ilmu lebih banyak daripada orang yang tidak memiliki ilmu, ya. Hanya saja kita ini jangan sampai kemudian berkeyakinan, wah aku tak biasa-biasa sajalah, maksudnya nuntut ilmu biasa-biasa sajalah, biar tanggung jawabnya ya biasa-biasa saja, dosanya nggak terlalu banyak. Ya justru itu kita khawatir nggak punya ilmu malah terbanyak dosa, kan gitu. Ya memang orang yang berilmu itu tanggung jawab dan ujiannya lebih berat. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya siapakah orang yang paling berat ujiannya, kata Nabi SAW, mereka adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang-orang setelah mereka tergantung kekuatan iman mereka. Sebagaimana orang yang berilmu tidak boleh menyembunyikan ilmu, sebagaimana itu pula orang yang berilmu kalau dia menyebarkan ilmunya maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru, artinya menyebarkan ilmu itu, ya. Mengajak orang ilallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu potret ulama, ya, yang disebut sebagai imamu ahli sunnah, pemimpinnya ahlu sunnah wal jamaah. Siapa dia? Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Imam Ahmad bin Hanbal itu Masya Allah, ya. Kenapa sampai disebut imamu ahli sunnah, pemimpinnya ahlu sunnah? Karena beliau ini dari keteguhan beliau ini kaum muslimin itu berhasil selamat daripada satu fitnah yang namanya fitnah khalqul Quran, atau fitnah Al-Quran itu dianggap sebagai makhluk, diyakini sebagai makhluk, ya. Beliau ini kan hidup pada zaman Bani Abbasiyah, ya, Abbasiyah, dan hidup melewati 3 masa, ya. Satu masanya Al-Mu'tasim, ya, Al-Mu'tasim, kemudian Al-Ma'mun, kemudian Al-Amin, ya, yang turun temurun, ya, kerajaan Bani Abbasiyah yang sebelumnya adalah keturunan daripada Harun ar-Rasyid. Nah itu zaman-zamannya fitnah khalqul Quran. Fitnah Al-Quran ini dianggap bukan fitnah menuduh orang, bukan, ya. Fitnah itu maksudnya
ujian, kaum muslimin sedang dilanda ujian adanya pemikiran Mu'tazilah bahwasanya Al-Qur'an ini adalah makhluk. Ya, Al-Qur'an ini adalah makhluk karena bisa dibaca oleh orang, bisa dibaca manusia, berarti itu suaranya manusia, berarti makhluk. Begitu. Padahal Al-Qur'an ini adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu ulama-ulama itu oleh Al-Ma'mun ya, oleh Al-Mu'tasim ya, dan pemimpin-pemimpinnya ini kan juga terkena fitnah, terkena ujian ya, terkena salah pemahaman tentang Al-Qur'an itu adalah makhluk ya. Karena kekhalifahan waktu itu disusupi oleh Mu'tazilah begitu. Nah, akhirnya ulama-ulama yang masih tegak lurus bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah bukan makhluk diseret ke penjara semuanya ya, disiksa, diseret, termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, sampai mereka dipaksa katakanlah Al-Qur'an itu adalah makhluk bukan kalam Allah. Satu persatu akhirnya mengatakan ya karena terpaksa, satu persatu akhirnya mengatakan karena terpaksa. Tinggal 2 orang, Imam Ahmad dan sahabatnya ini tidak mau menyembunyikan kebenaran yang diyakininya, dan itu yang benar. Dia tetap teguh di atas kebenaran ya. Tersisa di situ disebutkan dalam kisah sampai ada 4 ya. Ditanya satu persatu ya, tiga-tiganya, 3 ulama yang tersisa ini menjawab. Tadi sisa 2 ya. Jadi sahabat Imam Ahmad bin Hambal ini ketika ditanya apakah Al-Quran itu makhluk ya, dia kemudian menjawab dengan tauriyah ya. Tauriyah itu menunjukkan makna yang bukan makna asli, makna yang jauh gitu. Tauriyah, satu kata punya 2 makna tapi makna yang jauh yang diambil gitu. Beliau mengatakan, saya lupa namanya ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempat ini adalah makhluk. Keempat ini adalah makhluk ya. Nah, ketika ngomong ini akhirnya dibebaskan sahabatnya Ahmad bin Hambal tadi. Kenapa? Karena dikiranya tadi sudah ngomong Al-Quran adalah makhluk, padahal beliau ini cuma mengambil tauriyah ya. Istilahnya apa? Bukan maksud beliau itu mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi ini loh, jari saya 1, 2, 3, 4 ini adalah makhluk nih, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keempat jari saya ini adalah makhluk, kata beliau. Tapi Imam Ahmad gak mau begitu, tidak mau begini-begini tauriyah, begini, tidak. Al-Quran adalah kalamullah. Situlah disiksa lagi. Sampai Al-Mu'tasim wafat masih di penjara. Sampai setelahnya wafat masih di penjara. Sampai nanti kekhalifannya Al-Wathiq ya, itu baru dibebaskan dan hilanglah fitnah khalqul Quran itu dari kaum muslimin ya. Makanya disebut Imam Ahlus Sunnah. Lah, orang yang seperti ini, ulama seperti ini adalah ulama yang sejati kan gitu. Adzan dulu. Oke, adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan sebentar. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa, dan sekelompok dan sesungguhnya sekelompok dari ahlul kitab mereka menyembunyikan kebenaran, ya. Ini memberikan makna bagi kita bahwasanya kita diminta untuk menghindari sifat mereka yang satu ini, yakni jangan sampai karena unsur duniawi, ya, karena tendensi duniawi, jangan sampai kita menyamai mereka dalam sifat ini, yakni menyembunyikan yang harusnya kita tampakkan, ya, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan apa, ya, untuk menyembunyikan fakta dan kebenaran hanya untuk meraih yang namanya dunia, ya, atau iming-iming dunia. Wahum ya'lamun, sementara kita mengetahuinya. Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, wa fariqum minhum lam yaktumul haqqa, berarti ada sebagian lainnya dari ahlul kitab yang tidak menyembunyikan
kebenaran. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya, yakni mengetahui kebenaran tersebut. Faminhum man amana bihi, akhirnya di antara mereka ada yang beriman, ya. Contohnya tadi seperti Abdullah bin Salam. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali ya orang yang seperti Abdullah bin Salam ini, sahabat mulia ini. Di antaranya ada, kalau dari golongan orang Nasrani adalah ada Raja Najasyi sendiri, ya. Raja Najasyi yang waktu itu memimpin Ardul Habasyah dan menjadi tempat hijrah pertama sebagian orang-orang beriman, ya. Itu kan ketika diajak diskusi sama Ja'far, ya. Diajak diskusi juga sama Abu Sufyan, bisa membandingkan. Dan ketika membaca ayat Al-Quran itu sampai hati beliau menangis, ya. Dan riwayatnya beliau masuk Islam, ya, pada akhirnya masuk Islam meskipun tidak pernah ketemu Nabi SAW, tapi Nabi SAW ketika beliau meninggal mensolatkan ghaib, ya, untuk beliau ini. Itu dari kalangan orang-orang Nasrani. Dari kalangan orang-orang yang dulunya Majusi, ada Salman Al-Farisi, terkenal, ya. Dulunya kan dari Al-Farisi, berarti Persia, ya kan, ya. Dalam riwayatnya beliau ini dididik orang tuanya untuk menjadi orang yang Majusi. Nah, di situ tugasnya adalah menyalakan api jangan sampai padam, terus menerus begitu, ya. Kalau kita lihat kisah lengkapnya itu Masya Allah, ya, betapa banyak tanda Rasulullah SAW yang beliau temui ini, ya. Beliau melalang buana mencari kebenaran, tidak betah dengan agama Majusi, dengan api itu. Beliau kemudian ketemu di lahan itu dengan orang-orang Nasrani, ngikut dikit demi sedikit tempat ibadah mereka ini. Akhirnya suka dengan ibadahnya orang-orang ahlul kitab dari Nasrani ini, ya. Bertahun-tahun bersama mereka, ya. Kemudian pindah lagi ketika sudah mengenal ulamanya orang Nasrani. Beliau ingin dikasih wasiat, wahai guruku, kepada siapakah engkau wasiatkan aku untuk belajar, biar aku ini termasuk orang-orang yang selamat. Oh, kamu pergi ke sana, ke Amuria, sebelumnya ke Irak. Kamu pergi ke Irak, temui ahlu ibadah ini, ulama dari kalangan Nasrani. Dia temui, tinggal lama, mau meninggal ulama ini. Akhirnya ditanya lagi, wahai guruku, kemanakah engkau wasiatkan kepada saya, akan saya pelajari. Kamu ke sini, ke Amuria. Tiba di akhirnya guru yang terakhir, gurunya ini mengatakan, wahai Salman, sungguh setelah ini tidak ada lagi ulama yang seperti aliran kita, artinya yang lurus. Sekarang tiba masanya datang Nabi terakhir yang muncul dari kalangan Arab dan berasal dari dan berada di tanah yang banyak kurmanya. Di tanah yang banyak kurmanya. Di tanah banyak kurmanya berarti indikasinya ke Madinah. Langsung hijrah ke Madinah. Ceritanya itu panjang sampai jadi budak, ya. Dijual, ya, ditahan, kemudian dijual orang sampai jadi budaknya orang Madinah. Ketika Rasulullah SAW datang, Salman Al-Farisi ini berada di atas pohon kurma melihat, wah, ini tanda-tanda Nabi terakhir ini yang dikatakan oleh orang-orang Arab, orang-orang Yahudi, Nabi terakhir. Langsung dia cek, dia ingat pesan gurunya bahwasannya Nabi itu tidak menerima sedekah tapi menerima hadiah, tidak mau makan hasil sedekah tapi mau menerima hadiah. Dia kemudian lihat juga di punggungnya itu ada, punggungnya Nabi ada tanda kenabian, ya. Hanya dia teliti satu-satu dan benarlah tanda kenabian itu, langsung masuk Islam, ya.
Dan kisah-kisah seperti ini sangat banyak sekali ya. Ya, dulu ketika Nabi SAW umur 12 tahun kan diajak oleh paman beliau untuk berdagang ke Syam ya. Sebelum sampai Syam ternyata ada tempat ibadahnya orang Nasrani, ulamanya orang Nasrani ditahan dulu. Nabi ditahan dulu. Ini kayaknya Nabi terakhir ini. Bahwa Nabi terakhir. Ya benar diundang ke rumahnya. Kemudian ulama Nasrani mengatakan anakmu ini adalah nabi terakhir yang diimpikan oleh orang-orang. Jangan sampai bawa anakmu ini ke sana ke Syam, nanti akan dibunuh. Loh kok gitu? Sudah dari tadi bebatuan, pepohonan selepas kalian beranjak dari Aqabah semuanya sujud kepada anak ini. Lihatlah teduh naungan yang ada di pohon mengarah ke dia. Dan ketika ulama Nasrani ini mengatakan Wallata wal Uzza, Rasulullah SAW yang kecil itu kemudian langsung jawab, jangan sebut nama itu, jangan sebut nama itu, nama berhala di Mekah ya, tanda-tandanya sudah jelas ya. Nah jamaah arsyadani wa arsyadakumullah, faminhum man amana bihi, banyak ya hal-hal yang seperti itu. Di antara mereka juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu dari Rabbmu wahai Muhammad, maka janganlah engkau tergolong dari orang-orang yang ragu ya. Mumtarin bimakna asyak, ragu. Taib jamaah arsyadini wa arsyadakumullah, sebenarnya ada 2 paragraf lagi dari penjelasan beliau, tapi saya kira untuk penjelasan ini mungkin cukup mewakili dari inti-inti penjelasan beliau dalam kitab Tafsir As-Sa'di ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan langsung saya lanjut, kemarin saya masih punya 1 PR ya dari Pak Khair ya, Pak Khair, tentang orang yang salah kiblat ketika sudah selesai sholat ya. Itu kalau jadi saya baca dalam fatwa Ibnu Baz, kalau orangnya sudah berusaha betul, ijtihadan, berusaha betul untuk mencari arah kiblat tapi enggak ketemu, maksudnya enggak menemukan, kemudian sholat, baru setelah itu delalah kok ada orang yang ngabari, maka tidak usah ngulangi, tidak wajib mengulangi. Tapi kalau tidak berusaha, usahanya kok gitu-gitu aja padahal dia mampu, maka dia wajib mengulangi. Ini fatwa Syekh bin Baz. Hanya saja Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni memberikan catatan. Catatannya itu dibedakan antara orang yang musafir dengan orang yang mukim. Karena orang yang mukim itu lebih mudah untuk berusaha daripada orang yang musafir. Orang mukim nggak ada toleransi. Kalau dia salah, maka harus ngulangi. Kenapa? Karena biasanya orang mukim itu bisa diusahakan nyari itu bisa. Nah kalau nggak ada, berarti dia malas saja, begitu kata beliau. Ya. Tapi kalau orang musafir beda. Ya wallahu taala a'lam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah status orang yang tidak pernah tersentuh dakwah sama sekali? Sudah kemarin ya. Dan ujiannya apa? PR-nya kan ujiannya apa? Ujiannya itu adalah diperintahkan oleh Allah satu perintah untuk masuk ke dalam neraka. Ya, bukan neraka yang sesungguhnya, masuk ke dalam neraka. Jika dia menuruti perintah Allah itu, ya, maka dia masuk surga. Tapi kalau enggak mau menuruti, malah dia masuk neraka, begitu. Oh ta'ala a'lam bi-shawab. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Ini 1 pertanyaan lagi, barangkali ada yang ditanyakan. PR lagi, PR lagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah menyembunyikan ilmu, Tat. Orang yang mengetahui itu harus disampaikan, kan begitu, Tat ya?
Artinya maksudnya itu kita mengetahui itu harus disampaikan kepada orang lain kan begitu Tat. Maksudnya itu kita mengetahui ilmu kan harus disampaikan. Pertanyaan saya begini Tat. Seandainya ini ada orang namanya Zaid Tat ya. Zaid ini ilmunya banyak Tat. Pandai, katakan pandai Tat ya. Tapi dia ini disuruh ngajar secara formal, dia tidak mau Tat. Entah itu alasannya itu sungkan atau masalah gaji, walam Tat. Intinya dia itu nggak mau mengajarkan secara formal. Dia punya ilmu, tapi ilmunya Zaid ini digunakan untuk dirinya, digunakan untuk keluarganya, dan sekali-kali kalau ada orang tanya kepada Zaid, ya dijawab. Tapi ilmunya kan tidak diajarkan secara formal Tat. Jadi ilmunya itu terbatas untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang yang tanya saja Tat. Model orang seperti ini Tat, dia ini termasuk orang yang menyembunyikan ilmu atau termasuk orang yang menyampaikan ilmu Tat. Kalau dikatakan menyembunyikan ilmu, ilmunya aku disampaikan kepada keluarganya, sifatnya terbatas. Kalau dikatakan menyembunyikan ilmu, kalau dikatakan menyampaikan ilmu, kok ilmunya tidak disampaikan secara formal sehingga banyak yang tahu kan begitu Tat ya. Terus pertanyaan saya, orang seperti ini orang yang termasuk menyembunyikan ilmu atau termasuk menyampaikan ilmu Tat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu taala a'lam. Saya jawab menyembunyikan atau menyebarkan ya, menyembunyikan atau tidak menyembunyikan ilmu itu manutun atau tergantung kepada kebutuhan yang ada di sekitarnya juga. Kalau misalkan si Syahid ini hidup dalam satu daerah desa yang di situ sama sekali ndak ada ilmunya, ya, ndak ada ilmunya kecuali dia yang berilmu, dan dia kalau konsekuensi dia berilmu hidup dalam lingkungan orang yang gak berilmu, menyaksikan ada kemungkaran ini, ada khomer, ada judi, ada adu pitik, ada dan lain sebagainya, otomatis kan di situ dia punya tanggung jawab begitu. Kalau dia hanya menyebarkan iku tonggo lu adu pitik terus ngono, tapi pan metu ya pitikmu pironan le. Lepan ngono ya, berarti termasuk dia menyembunyikan ilmu. Karena selingkup itu tanggung jawabnya ada pada dia begitu. Tapi kalau misalkan di situ apa namanya ada juga dai ya, yang sebenarnya sudah menyampaikan ya, sudah menyampaikan dan dia tahu sebenarnya itu sudah disampaikan di masjid begitu. Tapi ya orang itu memang susah begitu. Ya Allah, wallahu taala a'lam ya. Allah yang tahu lebih tentang dirinya. Ya, bisa jadi dia termasuk orang yang menyembunyikan ilmu tatkala dia menyaksikan kemungkaran itu tapi tidak diingkari. Ya. Kan adna serendah-rendah iman adalah kita mengingkari dengan hati, kemudian menyampaikan, kemudian bertindak kan begitu. Ya, dianggap menyembunyikan ilmu ya ketika dia tertuntut untuk menyebarkan tapi tidak menyebarkan begitu. Ya tapi kalau nggak ada tuntutan sama sekali ya, ibaratnya diminta ngajar nggak mau karena sudah ada pengajar yang lain, dia ingin fokus mengkaji di dalam keluarganya, menyebarkan pendidikan lewat keluarganya, bisa jadi dia nulis, dia sebarkan ilmunya lewat tulisan, yaitu tidak dinamakan menyembunyikan satu ilmu ya. Allah taala alam, Allah lebih tahu atas dirinya dan dirinya lebih tahu dengan hatinya sendiri begitu. Karena ada satu riwayat hadis itu yang mengatakan man su'ila an ilmin, awalnya begitu, siapa yang ditanyai, berarti kan kebutuhannya ada. Siapa yang ditanyai satu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan, uljima bilijalin minan nar yaumal qiyamah, maka mulutnya itu akan diikat dengan pengikat dari api neraka pada hari kiamat.
Karena dia kan diam di dunia, diikat, didiamkan juga di akhirat, tapi melalui pengikat dari neraka. Diawali dengan apa? Su'ila awalan, ditanya dulu, diminta dulu, tapi dianya tidak mau gitu. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja. Jazakumullah khairan. Demikian Pak Khair ya. Ya, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara barangkali dalam membaca ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup bacaan dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.